Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Untuk kesempatan kali ini saya tetap membahas tentang soal SKB bagi guru SD, dan di sini saya khususkan untuk bidang profesional untuk mata pelajaran IPS. Di sini materinya tentang kerajaan di Indonesia dan ini merupakan bagian pertama. Oke, untuk tidak berlama-lama kita langsung saja ke nomor 1. Sekitar abad ke-5 Masehi, berdirilah sebuah kerajaan pertama di Indonesia yang terletak di Kalimantan Timur. Kerajaan tersebut bernama A. Kerajaan Sriwijaya, B. Kerajaan Majapahit, C. Kerajaan Kutai, yang D. Kerajaan Mataram. Oke, jadi ini jawaban yang tepat adalah Kerajaan Kutai. Jadi sekitar abad ke-5 Masehi berdirilah kerajaan Kutai yang terletak di hulu sungai Mahakam, tepatnya di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan pertama di Indonesia. Kerajaan Kutai bercorak Hindu beraliran Siwa. Ya. Oke, kita beralih ke nomor 2. Keberadaan kerajaan Kutai dapat diketahui dari prasasti Yupa yang berbentuk tugu batu. Yupa tersebut berfungsi sebagai A. Tugu keberadaan, B. Tugu peringatan, C. Tugu penanda, D. Tugu petua. Oke, jadi ini yang tepat adalah yang B, yaitu Tugu peringatan. Di sini, para sasti Yupa berfungsi sebagai peringatan. Para sasti Yupa itu dibuat pada masa pemerintahan Raja Mulawarman menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Dalam Yupa disebutkan silsilah raja-raja Kutai. Oke, beralih ke nomor 3. Raja pertama kali kerajaan Kutai adalah A. Asmawarman, berikutnya yang B. Mulawarman, yang C. Purnawarman, yang D. Kudungga. Oke, jadi ini yang tepat adalah yang D, yaitu Kudungga. Jadi kita mulai memperhatikan yang optionnya. Jadi Asmawarman itu adalah anak dari Raja Kudungga. Kemudian untuk Mulawarman ini adalah anak dari Asmawarman. Nah, sedangkan untuk Purnawarman ini adalah raja dari kerajaan Tarumanegara. Kita beralih ke nomor 4. Setelah agama Hindu masuk ke kerajaan Kutai, Raja Kudungga melakukan upacara Pratyastoma yang bertujuan untuk A. Lebih dekat dengan rakyat, B. Mengusir roh-roh jahat, yang C. Menyucikan diri untuk masuk kasta, yang D adalah menyembah dewa-dewa. Oke, jadi yang tepat adalah yang C, yaitu menyucikan diri untuk masuk kasta. Di sini upacara Pratyastoma ini merupakan salah satu bukti masuknya agama Hindu di kerajaan Kutai. Upacara Pratyastoma bertujuan untuk menyucikan diri untuk masuk kasta ksatria sesuai kedudukannya sebagai bangsawan. Oke, kita beralih ke nomor 5. Kerajaan pertama yang berada di Pulau Jawa adalah A. Kerajaan Kutai, B. Kerajaan Majapahit, C. Kerajaan Tarumanegara, D. Kerajaan Sriwijaya. Jadi ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Di sini kerajaan Tarumanegara itu berdiri pada abad ke-5 Masehi dan bercorak Hindu beraliran Wisnu. Raja Tarumanegara yang terkenal adalah Purnawarman. Oke, kita beralih ke nomor 6. Perhatikan prasasti di bawah ini. 1. Prasasti kebun kopi. 2. Prasasti talang tua. Yang 3. Prasasti Canggal. Yang 4. Prasasti Pasir Awi. Yang 5. Prasasti Kelurak. Yang 6 adalah prasasti Jambu. Prasasti yang berasal dari kerajaan Tarumanegara 1A 1, 2, 3, yang B 2, 3, 4, yang C 1, 5, 6, yang D 1, 4, 6. Oke, jadi ini yang tepat adalah 1, 4, dan 6. Oke, mari kita memperhatikan atau menganalisis prasasti 6 yang di atas ya. Oke, kita beralih kita ke pengertiannya dulu atau penjelasannya sedikit dulu ya. Oke, kerajaan Tarumanegara memiliki 7 prasasti, yaitu prasasti kebun kopi, kemudian prasasti Ciaruteun,
kemudian Prasasti Pasir Awi, kemudian Prasasti Jambu, kemudian Prasasti Muara Cianten, kemudian yang terakhir adalah Prasasti Tugu. Di sini untuk Prasasti Talang Tua ini berasal dari Kerajaan Sriwijaya. Berikutnya untuk Prasasti Canggal ini dari Kerajaan Mataram kuno. Sedangkan untuk Prasasti Klurak ini berasal dari Kerajaan Mataram kuno. Oke, langsung saja ke nomor 7. Kerajaan yang letaknya sangat strategis yaitu berada di jalur perdagangan antara India dan Cina adalah A. Kerajaan Sriwijaya, yang B. Kerajaan Majapahit, yang C. Kerajaan Tarumanegara, yang D adalah Kerajaan Kutai. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang A, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Penjelasannya, Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan terletak di Palembang dekat Sungai Musi. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang menguasai jalur pelayaran dan perdagangan dari Selat Malaka, kemudian Selat Sunda sampai ke Laut Jawa. Oke, kita beralih ke nomor 8. Berdasarkan Prasasti Canggal, Kerajaan Mataram kuno pada awalnya diperintah oleh Raja Sana, kemudian diganti oleh A. Sailendra, B. Sanjaya, kemudian yang C. Rakai Panangkaran, yang D. Diah Belitung. Jawabannya adalah yang B, yaitu Sanjaya. Oke, jadi Kerajaan Mataram kuno itu berdiri pada pertengahan abad ke-8. Kerajaan Mataram kuno diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Sedangkan berdasarkan Prasasti Canggal, Kerajaan Mataram kuno pada awalnya diperintahkan oleh Raja Sana, lalu kemudian diganti oleh Sanjaya. Kita sekarang menganalisis optionnya. Yang A ini, Sailendra ini adalah dinasti Sailendra berkuasa di Jawa bagian utara. Yang berikutnya adalah Rakai Panangkaran ini berkuasa menggantikan dinasti Sanjaya. Sedangkan Diah Belitung ini adalah berkuasa menggantikan Rakai Fikatan. Jadi untuk Mataram kuno ini nanti ini ada istilahnya perselisihan antara dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Karena apa istilahnya nanti kerajaan ini kayaknya dibagi menjadi beberapa. Ada yang bertugas untuk menguasai dinasti wilayah sebagian dan wilayah yang lainnya. Jadi ini teman-teman kudu memperhatikan tentang Mataram kuno ini ya. Oke, nanti next part keduanya saya akan mencoba untuk membuat soal-soal tentang Mataram kuno juga ya. Oke, kita beralih ke nomor 9. Munculnya Kerajaan Kediri akibat terjadinya perang saudara yang dimenangkan oleh A. Kerajaan Panjalu, yang B adalah Kerajaan Jenggala, yang C Kerajaan Medangkamula, yang D adalah Kerajaan Kutai. Jadi ini jawabannya adalah Kerajaan Panjalu. Nah, di sini bermula dari Kerajaan Medangkamulan, di mana Airlangga membagi kerajaan menjadi Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Jenggala untuk mencegah terjadinya perang saudara. Namun peperangan saudara itu terjadi dan dimenangkan oleh Kerajaan Panjalu. Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Jenggala digabung dan jadilah Kerajaan Kediri ya. Berikutnya kita beralih ke nomor 10. Raja yang mendapatkan gelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwabumi adalah A. Ken Arok, B. Kertajaya, C. Empu Barada, D. Empu Sindok. Oke, jadi ini yang tepat jawabannya adalah yang A, yaitu Ken Arok. Oke, jadi setelah Ken Arok berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri, ia mendirikan Kerajaan Singasari dan menjadi raja pertama dengan gelar tersebut ya. Jadi kita beralih ke optionnya. Kita memperhatikan kalau Kertajaya itu adalah salah satu raja di Kerajaan Kediri. Berikutnya Empu Barada ini adalah orang yang diperintahkan oleh Airlangga untuk membagi kerajaan di Kerajaan Medangkamulan yang menjadi Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Jenggala. Sedangkan untuk Empu Sendok ini adalah pendiri Kerajaan Medangkamulan. Oke, kita beralih ke nomor 11. Kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia adalah A. Kerajaan Kutai, B. Kerajaan Majapahit,
Yang C Kerajaan Sriwijaya, yang D adalah Kerajaan Kediri. Oke, jadi ini yang terbesar dalam sejarah Indonesia tentu adalah yang B, yaitu Kerajaan Majapahit. Jadi Kerajaan Majapahit ini berdiri pada tahun 1293. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Munculnya Kerajaan Majapahit ada kaitannya dengan runtuhnya Kerajaan Singasari. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan agraris dan maritim, yaitu kehidupan ekonominya bersumber dari pertanian dan perdagangan. Next, kita beralih ke nomor 12. Kitab Kerajaan Majapahit yang di dalamnya terdapat semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Negara Kertagama, yang B. Sutasoma, yang C. Pararaton, sedangkan yang D adalah Baratayuda. Oke, jadi yang tepat adalah yang B, yaitu Sutasoma. Jadi di sini ya untuk kitab Kerajaan Majapahit itu terdiri dari 3 ya. Yang pertama itu ada Negara Kartagama, kemudian ada Sutasoma, dan yang terakhir ada yang Pararaton ya. Jadi di sini di option yang A itu Negara Kertagama ini adalah salah satu kitab Kerajaan Majapahit. Jadi penjelasan saya yang tadi, ini juga Pararaton ini juga bagian dari kitab dari Kerajaan Majapahit. Nah, sedangkan Baratayuda ini merupakan kitab dari salah satu kerajaan Kediri ya. Oke, kita beralih ke nomor 13. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Yang kedua adalah terjadinya perang saudara. Yang ketiga adalah kalahnya Gajah Mada dalam peperangan. Yang empat adalah mulai masuknya pengaruh Islam. Kemudian yang kelima adalah runtuhnya Kerajaan Singasari. Pernyataan yang tepat mengenai kemunduran Kerajaan Majapahit adalah A. 1, 2, dan 3, B. 3, 4, dan 5, C. 2, 3, dan 5, yang D. 1, 2, dan 4. Jadi ini jawaban yang tepat adalah yang D. 1, 2, dan 4. Oke. Jadi ini beberapa faktor penyebab kemunduran Kerajaan Majapahit. Yang pertama adalah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk itu benar. Sedangkan terjadinya perang saudara ini juga benar. Ini karena terjadi di tahun 1404 sampai dengan 1406. Ini disebut juga perang para Grek ya. Kemudian yang kalahnya Gajah Mada dalam peperangan ini salah. Berikutnya mulai masuknya pengaruh Islam ini benar. Kemudian runtuhnya Kerajaan Singasari ini salah ya. Oke, jadi Kerajaan Majapahit ini benar-benar runtuh setelah mendapat serangan dari pasukan Demak yang dipimpin oleh Adipati Unus ya. Oke, kita beralih ke nomor 14. Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua merupakan daerah kekuasaan kerajaan A. Kerajaan Kutai, B. Kerajaan Mataram, C. Kerajaan Majapahit, D. Kerajaan Kediri. Oke, jadi ini yang tepat jawabannya adalah yang C, yaitu Kerajaan Majapahit. Oke, jadi untuk lebih lengkapnya ini beberapa kawasan untuk Kerajaan Majapahit, yaitu meliputi Sumatera, kemudian Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik ini di bagian Singapura, dan sebagian kepulauan yang berada di Filipina ya. Oke, kita beralih ke nomor 15. Perang saudara yang terjadi di Kerajaan Majapahit dikenal dengan perang A. Suku, B. Antar daerah, C. Para Grek, yang D adalah Badar. Oke, jadi yang benar tentu adalah yang C, yaitu para Grek. Ini berdasarkan dari penjelasan yang nomor atau soal sebelumnya ya. Oke, jadi penjelasan singkatnya adalah perang para Grek ini adalah perang antara Majapahit, Istana Barat yang dipimpin Wikramawardhana, melawan Istana Timur yang dipimpin oleh Bri Wirabumi. Oke, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tunggu part keduanya untuk UTS, mungkin di bagian sama juga, yaitu Kerajaan Indonesia. Nanti saya akan mencari materi yang lebih dalam. Dan untuk teman-teman yang mau mengambil istilahnya
soal ini, teman-teman bisa melihat di bawah videonya ya. Itu sudah saya sertakan, tinggal teman-teman mendownload ya. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan jangan lupa untuk memberi kritik dan saran. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.